Adi Alfida Zara. Halo, nama saya Cindy Safitri. Halo, saya Desi Madurung. Halo, saya Nabila Azzaroh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah pemrograman web, yaitu membuat website sederhana bernama Pauklin. Berikut videonya. Tampilan indeks yang dimana indeks menampilkan form daftar dan form masuk. Nah, form daftar ini dimana nanti kita diminta untuk mengisikan nama pengguna, email, password, dan centang untuk mendaftar. Dan masuk juga kita akan diminta nama pengguna yang kita daftarkan, password yang kita daftarkan, jangan lupa dicentang lalu masuk. Sebelum kita melakukan pendaftaran, kita akan membahas terlebih dahulu kode-kode yang ada. Itu terdapat kode-kode indeks yang dimana nama filenya itu kami buat index.php. Di sini terdapat session start yang dimana untuk menyimpan data yang kamu berikan kepada kami. Contohnya apa tadi? Seperti nama pengguna, email, password. Nah, jika kamu sudah mendaftar, kamu akan diarahkan oleh rule. Rule ini apa? Rule ini hak akses. Hak akses yang dimana jika kamu mendaftarkannya menggunakan akun admin, kamu akan diarahkan ke dashboard admin. Dan jika kamu mendaftarkannya menggunakan akun user, kamu akan diarahkan ke dashboard user. Nah, di sini juga terdapat tampilan. Nah, tampilannya apa? Seperti Pauklin, masuk atau daftar. Nah, itu tuh di bagian header. Nah, di sini juga di dalamnya terdapat CSS supaya tampilannya lebih menarik. Nah, di sini juga terdapat div class container yang untuk menampilkan logo Pauklin. Gimana cara menampilkannya? Image src ini yang akan menampilkan logo tadi. Gimana caranya? Caranya itu src ini akan mengambil folder foto dan file png. Nah, jika di sini belum ada foto ataupun nama folder, nama email, dia akan menampilkan gambar kecil di ujung dan bertuliskan icon pau. Nah, di sini juga ada div class toggle switch di mana dia akan bergeser ke masuk ke daftar. Kenapa bisa begitu? Karena di sini terdapat kelas aktif yang bisa membuatkan transisi ataupun animasi. Yang dimana action login.php ini tuh untuk mengirimkan data ke file login.php untuk diproses menggunakan post dan tidak otomatis. Nah, di sini tuh untuk menginputkan nama, dimana input type text ini adalah menginputkan seperti biasa, dan name user ini variabel, placeholder ini petunjuk pengisiannya, dan required ini wajib diisi. Nah, di sini juga ada div class passport ramper. Di sini tuh menginputkan password yang mana disembunyikan, biasanya itu disembunyikan oleh titik ataupun bintang. Namanya itu password. ID login password ini ID yang unik. Di placeholder password wajib diisi. Nah, ini tuh untuk menyembunyikan atau menampilkan, ya lebih tepatnya untuk menampilkan
registrasi password yang ditutupin oleh ini titik atau bintang tadi. Di sini juga menggunakan label kelas checkbox label. Ini mengirimkan ke server dan wajib diisi. Nah, di sini juga terdapat button type submit yang dimana seluruh data yang telah diisi akan dikirimkan ke actionnya masing-masing ataupun ke server. Nah, di sini juga terdapat PHP. Jika error, dia tidak akan masuk. Nah, ini juga form daftar terdapat dengan form ID, form registrasi. Actionnya ini akan dikirim ke registrasi.php menggunakan post, tidak bisa otomatis, dan stylenya itu ada di CSS. Nah, input type text ini input pada biasanya. Name user name ini kita diminta untuk mengetik, lalu akan diproses dan dikirimkan ke registrasi.php. Registrasi.php di placeholder name pengguna wajib diisi. Nah, script ini tampilan untuk mengontrol tab login dan registrasi. Di sini ada tab login, tab registrasi, from login, from registrasi. Nah, di bagian ini saat kita ngeklik tab login, form login akan muncul dan form register akan hilang. Dan ini juga jika saat kita tab registrasi, registrasi akan muncul dan form login akan hilang. Nah, di sini tuh ada bagian show hide passport toggle. Nah, di bagian dokumen query selection all ini itu ambil semua tombol dengan kelas toggle pass. Nah, di bagian for HBTN ini lock setiap tombol. Nah, jadi di bagian ini tuh setiap tombol ataupun tab akan menjalankan fungsinya masing-masing. Dan dia akan mengambil dari setiap kode yang memiliki toggle. Di sini saya akan mencoba mendaftar. Nama saya Cindy, emailnya cindy2@gmail.com. Kata sandinya 12345. Nah, ini titik-titik kan. Kalau kita klik ini akan nampilkan. Jangan lupa untuk dicentang menyimpan data sementara di ke server. Require OnsDB PHP ini memanggil file yang berhubungan dengan database. If server require method post sampai register ini merupakan pengecekan apakah register tadi itu dikirimkan oleh post atau bukan. Jika iya, maka register berhasil dan melanjutkan prosesnya. Nah, di sini tuh ada username, email, password. Ini merupakan pengambilan data dari form yang tadi kita isikan. Sedangkan policy issued
polisi ini memastikan apakah kalian sudah mencentang apakah belum. Jika sudah, register berhasil. Nah, di sini terdapat validasi sederhana di mana username, email, password, dan polisi ini harus terisi dan tercentang. Jika tidak, maka kembali lagi ke halaman indeks. Nah, di bagian validasi email ini memastikan bahwa email yang kita gunakan itu aktif dan benar. Jika tidak, dia akan mengirimkan email tidak valid dan akan kembali lagi ke halaman index.php. Nah, di sini terdapat cek username dan email apakah ini cek apakah user email sudah ada. Nah, di bagian sinilah yang akan menentukan apakah email dan user ini sudah terpakai atau belum. Dan jika sudah, maka akan memunculkan kalimat seperti nama pengguna atau email sudah digunakan dan akan kembali lagi ke index.php. Nah, di sini terdapat hash password yang dimana di sini terdapat hash password. Hash password ini merupakan kode acak yang dimana kadang itu mendapatkannya itu menggunakan generate hash. Nah, ini tuh dapat hash password. Hash password ini biasanya kode acak. Kode acak itu biasanya didapatkan menggunakan generate hash yang dimana kode itu yang akan dimasukkan ke dalam database, lalu kita buat password asli dan pengamanan sandi. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ini tuh kode acak, pengamanan sandi asli. Password asli dan pengamanan sandi. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ini tuh kode acak, pengamanan sandi asli. Nah, di sini itu ada insert user baru dengan roles. Nah, di sini tuh berfungsi untuk menambahkan user baru. Berfungsi untuk menyusun untuk insert dengan merupakan penambahan data pada tabel user yang dimana user akan diminta untuk mengisikan username, email, password, dan jika berhasil maka registrasi berhasil, silakan login. Dan jika error ataupun sudah terdaftar gagal mendaftar, silakan coba lagi. Nah, jika gagal mendaftar silakan coba lagi, kita akan diarahkan kembali ke lokasi index.php. Nah, jika berhasil, maka tersimpanlah di database. Nah, role-nya ini user. Nah, mari kita coba untuk masuk nama Cindy 1 2 3. Nah, indeks dimana season start ini menyimpan data sementara dan requirements ini db.php merupakan memanggil file yang terhubung oleh database. If server request method ini dia mengecek apakah data yang dikirimkan menggunakan post atau tidak.
Jika tidak, proses akan error, dan jika ia menggunakan POS, maka proses akan berhasil. Nah, di sini pengambilan data dari form, misalnya username, password, police. Police ini checkbox yang wajib dicentang. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melanjutkan ke steps berikutnya. Nah, validasi awal ini kita harus mengisi form yang ada di bagian login tadi atau masuk. Username, password, police wajib dicentang. Jika tidak, kamu akan berada kembali lagi ke index.php dan tidak akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di bagian ini merupakan mencari user berdasarkan username-nya. Nah, di bagian ini merupakan pengecekan user. Apakah benar user 1 berada di ID, has password, dan role. Nah, pengecekan password. Nah, pengecekan password ini membandingkan apakah password yang diketikkan dengan password database sama. Jika beda, akan muncul password salah. Nah, selanjutnya session user. Session user ini merupakan penyimpanan data user yang dimana ada ID, ada username, ada role. Nah, jika kamu mendaftarkannya menggunakan akun admin, role kamu akan menjadi admin dan akan berada di admin.php. Dan jika kamu mendaftarkannya menggunakan user dan role kamu user, maka kamu akan berada di user.php. Nah, jika user ini tidak sama ataupun tidak tersedia, maka akan muncul bacaan user tidak ditemukan. Dan jika keduanya tersebut password salah, username tidak ditemukan, maka kamu akan kembali ke index.php. Terdapat kode user yang dimana session start ini untuk menyimpan data sementara, dan jika kalian belum login, kalian akan diarahkan ke index.php. Jika kalian sudah login, kalian akan diarahkan ke home.php. Nah, jika kalian bukan admin, kalian akan tetap di sini, tetapi akan memunculkan tulisan selamat datang admin nama kalian. Di sini terdapat kode admin yang dimana session start ini untuk menyimpan data sementara dan melanjutkan kode. Nah, jika kalian belum login, kalian akan diarahkan ke index.php. Nah, jika kalian sudah login menggunakan akun admin, kalian akan diarahkan ke home admin. Jika kalian bukan user, kalian bisa tetap di halaman ini dan mengambil ID ataupun username yang berhasil login tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan home user login pada website Pauclean. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan home, baik itu tampilan home user ataupun home admin. Sebelum masuk ke penjelasan home, saya akan menjelaskan menu-menu yang terdapat pada bagian navbar website kami. Untuk bagian pojok kiri, terdapat logo dari klinik kami, yaitu Klinik Pauclean. Untuk pojok sebelah kanan, terdapat menu home, menu adopsi, menu penitipan, menu perawatan, menu cek status, dan juga logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilan home login user. Ketika kita sudah login sebagai user, maka website kami akan masuk ke tampilan home user, dan berikut merupakan tampilan dari home user kami.
Di tampilan menu home user terdapat about tentang klinik kami, yang dimana di sini dijelaskan bahwasannya klinik kami yaitu Klinik Pauklin adalah pusat layanan terpadu khusus kucing yang berfokus pada kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan setiap kucing. Dan di sini juga menjelaskan bahwasannya klinik kami menyediakan layanan adopsi, menyediakan juga layanan penitipan, layanan grooming, dan wellness untuk menjaga kebersihan, kesehatan kulit, dan kualitas bulu dari kucing. Nah, selanjutnya terdapat profil tentang dokter yang melayani di klinik kami. Di sini terdapat pengalaman dari dokter tersebut merupakan spesialis apa, serta pendidikan dari dokter tersebut. Nah, selanjutnya terdapat our location and contact. Di sini terdapat nomor WhatsApp dari klinik kami dan juga terdapat Google Maps agar mempermudah jangkauan ke klinik kami. Pada bagian footer website kami ada tulisan yaitu terima kasih sudah mengunjungi website kami. Berikut merupakan kode program pada menu Home User Login. Nah, pada kode program bagian ini berfungsi untuk membuat menu-menu yang terdapat di bagian navbar website Pauklin. Dan kode program pada bagian ini berfungsi untuk membuat about tentang klinik Pauklin. Dan juga untuk membuat profil dari dokter hewan yang melayani di klinik Pauklin. Untuk kode program pada bagian ini berfungsi untuk menginput Google Map ke dalam website yang berada di our location. Dan kode program pada bagian ini untuk menuliskan keterangan alamat klinik Pauklin, yaitu yang berada pada Komplek Grand Monaco. Dan ini berfungsi untuk membuat footer pada website, yang dimana footer pada website Pauklin bertulisan terima kasih sudah mengunjungi website kami. Berikut merupakan kode program CSS untuk halaman Home User Login. Berikut merupakan CSS untuk bagian header dan navigasi pada website. Dan berikut untuk bagian logo pada website. Dan kode program pada bagian ini untuk bagian kontainer yang berada pada website, tepatnya pada tampilan home. Berikut merupakan style CSS untuk session kontak dengan gambar peta yang berada pada location di menu home. Dan berikut merupakan style CSS untuk tombol masuk ke tampilan home. Dan berikut merupakan kode program style CSS untuk bagian footer pada website. Oke, di sini saya akan menjelaskan halaman adopsi, yaitu halaman yang berisikan tentang informasi kucing-kucing yang dapat dipilih oleh user untuk diadopsi dengan cara memilih pilihan kucing yang ingin diadopsi, lalu klik tombol pilih, lalu isi form yang telah tertera di halaman tersebut. Setelah itu, klik tombol kirim dan pesanan Anda sudah masuk ke dalam dashboard admin. Lalu pada halaman adopsi user akan memunculkan tulisan sedang proses pada bagian kucing yang sudah dipilih tadi, sehingga meminimalisasikan pesanan double dengan user lain. Selanjutnya pada bagian kode, yang pertama kali harus dimasukkan adalah include DB, yaitu untuk mengkoneksikan adopsi PHP ke dalam koneksi database. Mengapa harus koneksi ke database? Dikarenakan semua data yang berada di halaman adopsi merupakan data yang diambil dari database, namun hanya yang statusnya tersedia saja, menggunakan bahasa berikut ini. Selanjutnya, karena di halaman tersebut terdapat keterangan mengenai harga atau mata uang, sehingga kita menggunakan fungsi rupiah sebagai pengubah angka menjadi format mata uang. Nah, di sini juga ada perintah untuk menampilkan gambar
pada halaman adopsi. Ada juga untuk menampilkan keterangan nama, serta menampilkan gender dan vaksin menggunakan metode if-else sederhana dengan cara menyamakan isi tabel gender dengan jantan, dan jika jantan akan menunjukkan simbol jantan. Sedangkan tidak, maka akan menunjukkan simbol betina. Nah, simbol ini kami dapatkan dari suatu website, yaitu simbol generator. Nah, selanjutnya begitu pula dengan bagian vaksin. Jika pada kolom vaksin tertulis sudah, maka yang tercetak akan emoji centang dan vaksin. Dan jika tertulis selain dari kata sudah, maka yang tertulis akan tanda silang vaksin. Begitu pula dengan menampilkan keterangan usia, keterangan ras, keterangan reproduksi, dan keterangan harga. Nah, selanjutnya adalah untuk mengecek status adopsi, apakah dia akan tertulis sedang diproses atau button yang bisa dipilih untuk diisi formnya. Nah, itu dengan cara menggunakan if-else, yaitu seperti berikut ini. Baris berikut memiliki fungsi untuk mengambil status pada tabel adopsi yang jika isinya tidak ada, maka tidak dilanjutkan prosesnya, dan jika statusnya ada, maka dilanjutkan ke bagian if-else. Jika pada status berisikan tulisan pending, maka akan muncul ialah sedang diproses. Dan jika lainnya, maka akan memunculkan button pilih yang mengarahkan user ke halaman form adopsi, yang artinya kucing masih tersedia untuk dipilih. Nah, query berikut akan memanggil data dari database berikut ini, yaitu pada tabel cats dengan status tersedia. Dan jika contohnya kucing yang sudah kita isi formnya telah diterima oleh admin, maka statusnya akan berubah menjadi adopsi sehingga ia tidak muncul lagi pada halaman adopsi. Namun, jika pengaduan form ditolak, statusnya akan berubah menjadi tersedia lagi sehingga ia akan muncul lagi ke halaman adopsi. Selanjutnya ke bagian form adopsi. Pada form ini tetap menggunakan koneksi database dikarenakan data akan diambil dari form cats dan data yang diinput akan dimasukkan ke dalam tabel, yaitu tabel adopsi. Nah, berikut adalah kode untuk menampilkan informasi terkait kucing yang dipilih serta gambar kucingnya. Gambar menggunakan base name agar yang digunakan hanya namanya saja, dan akan ditampilkan menggunakan HTML dengan tambahan foto slash agar diketahui bahwa gambar tersebut berada di folder foto. Lalu, tombol submit akan mengarahkan untuk menjalankan submit _adopsi.php sesuai dengan baris yang ini. Nah, bagian terakhir untuk bagian adopsi ini ialah fungsi submit adopsi yang berisikan tentang query untuk memasukkan seluruh data yang telah diinput user tadi pada halaman form adopsi ke database. Nah, dengan menggunakan query berikut ini. Nah, dengan ketentuan bagian status diatur menjadi pending, agar saat form disubmit, bagian adopsi.php akan membacanya sebagai pending, sehingga akan memunculkan keterangan sedang diproses, dan membuat form kucing tersebut tidak dapat diisi lagi, seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya. Oke, saya yang akan menjelaskan halaman perawatan. Di sini saya akan menjelaskan fitur perawatan di Pawklin dari sudut pandang pengguna dulu. Lalu saya juga menjelaskan bagaimana sistem memprosesnya sampai data tersimpan di database. Pada halaman perawatan, Pawklin menyediakan layanan perawatan kucing yang dapat diajukan langsung oleh pengguna melalui website. Di halaman perawatan ini, pengguna bisa melihat daftar layanan yang tersedia, beserta deskripsi dan kisaran harganya. Nah, untuk mengajukan perawatan, pengguna diminta untuk mengisi formulir terlebih dahulu sebagai bentuk persetujuan bahwa kucing akan dirawat. Nah, di dalam formulir tersebut berisi data pemilik dan data kucing, seperti data pemilik itu ada nama Anda, nomor WhatsApp, alamat, kemudian data kucing itu ada nama peliharaan, jenis kelamin, dan ras. Kemudian di dalam formulir kami juga mengisi tanggal masuk. Nah, tanggal masuk ini tuh untuk pengguna mau tanggal berapa kucingnya yang akan dirawat. Kemudian kami juga menyediakan kolom deskripsi. Nah, kolom deskripsi ini untuk pengguna memasukkan kondisi kucingnya agar dokter Pawklin kami bisa menangani dan mengeceknya sesuai dengan step by step. Kemudian pengguna juga bisa memilih perawatan. Ini bisa lebih dari satu sesuai dengan kondisi kucingnya. Kemudian ada tombol kirim dan cek status perawatan. Oke, kita isi dulu ya.
Nah, berarti di sini saya pilih grooming dan makanan dan suplemen. Kemudian saya kirim. Form perawatan berhasil dikirim, silakan cek status perawatan. Oke. Nah, setelah form dikirim, data akan masuk ke sistem dan status perawatan akan ditandai sebagai menunggu pemeriksaan. Dan pengguna bisa melihat status kucingnya itu di halaman cek status. Di bagian status perawatan. Lalu bagaimana sistem memprosesnya sampai data tersimpan di database? Nah, sebelum lanjut ke halaman cek status, saya jelasin dulu prosesnya sistemnya sampai data tersimpan ke database. Kemudian kita masuk ke database-nya. Pada bagian database, saya membuat sebuah tabel bernama perawatan yang digunakan untuk menyimpan seluruh data pengajuan perawatan kucing dari pengguna. Kolom pertama itu ada ID, yang berfungsi sebagai primary key dan dibuat untuk auto increment agar setiap data perawatan memiliki identitas yang unik. Kemudian ada user ID. Nah, digunakan untuk menghubungkan data perawatan dengan akun user yang sedang login. Kemudian, saya menambahkan beberapa kolom untuk menyimpan data pemilik, yaitu ada nama Anda, telepon, alamat. Nah, data ini digunakan agar pihak Pauklin dapat menghubungi pemilik kucing dengan mudah. Kemudian, untuk data kucing, saya menyediakan kolom nama cat, jenis kelamin, dan ras. Kolom ini berfungsi untuk menyimpan identitas kucing yang akan menjalani perawatan. Kemudian, terdapat kolom tanggal masuk yang digunakan untuk mencatat tanggal mulai perawatan kucing. Nah, kolom ini wajib diisi ya, karena menjadi acuan awal proses perawatan. Kemudian ada kolom layanan. Nah, saya menyimpan daftar layanan perawatan yang dipilih pelanggan. Nah, data ini berasal dari checkbox yang tadi yang terdapat pada form perawatan dan disimpan dalam bentuk teks agar dapat menampung lebih dari satu layanan. Kemudian ada kolom jenis perawatan dengan tipe enum yang berisi pilihan rawat jalan dan rawat inap. Kolom ini diisi oleh admin untuk menentukan jenis perawatan kucing setelah dilakukan pengecekan. Kemudian catatan dokter. Nah, digunakan untuk menyimpan catatan tambahan dari dokter atau petugas terkait kondisi dan perkembangan kucing selama perawatan. Kemudian ada kolom status. Ini digunakan untuk menandai status perawatan kucing. Secara default, status akan bernilai menunggu, kemudian dapat berubah menjadi rawat jalan atau rawat inap, atau selesai, sesuai dengan proses perawatan berjalan. Secara keseluruhan, tabel perawatan ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data perawatan kucing yang terhubung dengan akun pengguna dan digunakan untuk memantau proses perawatan dari awal hingga selesai. Kemudian juga ada tabel service yang berhubungan dengan halaman perawatan. Nah, tabel service ini digunakan untuk menyimpan layanan perawatan yang terdapat pada kolom ID, title, description, price min, dan price max. Nah, kolom title sendiri itu untuk menyimpan judul layanan, kemudian kolom description itu sebagai deskripsi dari layanan tersebut, kemudian price min dan price max untuk menyimpan harga pada layanan tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian proses atau coding. Di sini data yang kita input akan tersimpan di database, kemudian saling terhubung dan dipanggil oleh sistem. Nah, dari proses tersebut, data akhirnya ditampilkan dalam bentuk website. Nah, oke, mari kita masuk ke file perawatan.php. Pertama-tama di sini paling atas saya menghubungkan file perawatan.php dengan file db.php agar halaman ini bisa terhubung ke database. Nah, setelah itu ada kode untuk mengambil data layanan perawatan dari tabel service menggunakan query SQL, lalu menyimpan ke dalam variabel source service. Nah, data ini digunakan untuk menampilkan daftar layanan perawatan secara dinamis, sehingga jika ada penambahan atau perubahan layanan di database, tampilannya akan otomatis ikut berubah. Kemudian, kita langsung masuk saja ke bagian isi halaman. Saya menampilkan judul, yaitu form perawatan, dan tingkat deskripsi, agar user memahami bahwa mereka harus mengisi formulir tersebut sebagai persetujuan sebelum kucing dirawat. Di bawah judul, saya menampilkan daftar layanan perawatan dalam bentuk grid. Nah, daftar ini dibuat menggunakan perulangan forage
Sehingga setiap layanan tersimpan di database akan ditampilkan otomatis. Setiap layanan menampilkan judul, description, serta rentang harga minimum dan maksimum yang sudah diformat ke dalam bentuk rupiah. Nah, setelah itu saya membuat form perawatan yang harus diisi oleh user. Nah, form ini berisi data pemilik dan data kucing seperti yang tadi awal saya jelaskan. Nah, semua input ini diberi atribut required agar data yang dikirim ke sistem lengkap dan tidak ada yang kosong. Kemudian di sini saya menambahkan teks tera deskripsi kondisi kucing yang digunakan untuk menjelaskan kondisi kucing secara detail. Misalnya kucing terlihat lemas, nafsu makan berkurang, bulu rontok, dan lain-lain. Di bagian bawah form, saya membuat file berisi checkbox pilihan layanan perawatan. Textbox ini juga dibuat secara dinamis menggunakan perulangan dari tabel service sehingga user dapat memilih lebih dari satu jenis perawatan. Dengan cara ini, admin tidak perlu mengubah kode jika ada layanan baru, karena checkbox akan otomatis muncul dari database. Terakhir, saya menambahkan tombol kirim untuk mengirim data form ke file submit perawatan.php agar diproses dan disimpan ke database, serta tombol cek status perawatan untuk melihat perkembangan perawatan kucing. Nah, di dalam file perawatan.php terdapat link file yang digunakan untuk memanggil file CSS yang berisi pengaturan tampilan website seperti warna, ukuran, teks, tata letak, dan desain halaman perawatan supaya halaman web terlihat lebih rapi dan konsisten. Nah, di sini ditaruh di folder CSS dan di file style perawatan.css. Oke, kita tengok. Nah, ini merupakan file perawatan.css. Disinilah pengaturan tampilan pada halaman perawatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke submit perawatan.php. Nah, pada file ini saya membuat proses pengiriman dan penyimpanan data from perawatan kucing ke dalam database. Di bagian awal, saya menjalankan session start dan menghubungkan file ini dengan db.php agar sistem dapat menggunakan data login user dan koneksi database. Nah, selanjutnya saya melakukan pengecekan login user. Jika user belum login dan tidak memiliki user ID di session, maka sistem akan menghentikan proses dan menampilkan pesan bahwa user harus login terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap data perawatan yang masuk memiliki pemilik yang jelas. Setelah itu, saya mengambil user ID dari session untuk nantinya disimpan bersama data perawatan. Kemudian, saya membuat validasi sederhana untuk memastikan semua file penting telah diisi oleh user, seperti nama Anda, telepon, alamat, nama cat, jenis kelamin, ras, tanggal masuk. Nah, jika ada salah satu data yang kosong, proses akan dihentikan. Dan user diminta kembali ke halaman form. Nah, jika data semua sudah lengkap, saya mengambil nilai dari form menggunakan metode post dan membersihkannya dengan fungsi trim, agar tidak ada spasi berlebih pada data yang disimpan ke database. Untuk pilihan layanan, karena menggunakan checkbox dan memungkinkan lebih dari satu pilihan, data layanan saya ubah ke dalam bentuk JSON sebelum disimpan. Dengan cara ini, beberapa layanan dapat disimpan dalam satu kolom database secara rapi. Selanjutnya, saya menetapkan status awal perawatan sebagai menunggu. Status ini menandakan bahwa perawatan belum diproses oleh admin dan masih menunggu konfirmasi atau tindakan selanjutnya. Setelah semua data siap, saya melakukan insert data ke tabel perawatan. Pada proses ini, saya tidak menyertakan tanggal keluar karena tanggal tersebut akan diisi nanti oleh admin setelah perawatan selesai. Untuk keamanan dan mencegah SQL injection, saya menggunakan prepare statement. Jika proses prepare atau eksekusi gagal, sistem akan menampilkan pesan error agar mudah dilakukan pengecekan.
Jika data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa form perawatan berhasil dikirim. Lalu secara otomatis mengarahkan user kembali ke halaman perawatan agar user dapat melanjutkan aktivitas atau mengecek status perawatan. Nah, di terakhir, saya menutup statement dan koneksi database untuk mengakhiri proses dengan rapi. Secara keseluruhan, file ini berfungsi sebagai penghubung antara form perawatan dan database, memastikan data yang dikirim user valid, aman, dan tersimpan dengan baik, serta terhubung langsung dengan akun user yang sedang login. Oke, kita kembali lagi di halaman cek status. Nah, pada halaman ini saya membuat fitur cek status yang memungkinkan pengguna melihat perkembangan data adopsi, perawatan, dan penitipan kucing berdasarkan akun yang sedang login. Nah, pada halaman cek status ini juga, data akan muncul setelah admin melakukan update data pada sistem. Update tersebut disimpan ke database, kemudian dikirim dan ditampilkan kembali ke halaman cek status sesuai dengan akun pengguna yang sedang login. Nah, untuk database-nya sendiri, di halaman cek status ini masih saling berhubungan dengan database pada tabel perawatan, penitipan, dan adopsi. Lalu bagaimana sistem memprosesnya sampai data tersimpan di database? Nah, setelah ini kita masuk ke bagian proses atau coding. Oke, di sini saya sudah membuka file perawatan status.php di mana file ini yang menghubungkan dengan halaman cek status. Seperti biasanya, di awal file saya menghubungkan halaman ini dengan file db.php untuk koneksi database dan menjalankan session start agar sistem dapat mengakses data session user. Selanjutnya, saya melakukan pengecekan login. Jika user belum login dan tidak memiliki user ID di session, maka sistem akan langsung mengarahkan user ke halaman login. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data agar hanya bisa diakses oleh pemilik akun. Selanjutnya, setelah user dipastikan login, saya mengambil user ID dari session dan menggunakannya untuk menampilkan data yang sesuai dengan user tersebut. Kemudian saya mengambil data perawatan dari tabel perawatan, kemudian data penitipan dari tabel penitipan, dan data adopsi dari tabel adopsi. Semua data diambil berdasarkan user ID dan diurutkan dari data terbaru. Langsung saja kita masuk ke bagian tampilan. Nah, di bagian utama halaman, saya menampilkan judul status kucing Anda. Selanjutnya, halaman ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu status adopsi, kemudian ada status perawatan, kemudian ada status penitipan. Nah, pada bagian status adopsi, sistem menampilkan daftar kucing yang diajukan untuk adopsi oleh user. Data adopsi diambil dengan menghubungkan tabel adopsi dan tabel cats, sehingga nama kucing dapat ditampilkan. Status adopsi ditampilkan dalam bentuk label seperti menunggu persetujuan, diterima, atau ditolak agar mudah dipahami oleh user. Pada bagian status perawatan, sistem menampilkan data perawatan kucing yang diajukan oleh user. Kemudian, informasi yang ditampilkan meliputi nama kucing, status perawatan, keputusan jenis perawatan apakah rawat inap atau rawat jalan, serta tanggal masuk perawatan. Jika jenis perawatannya adalah rawat inap, maka sistem akan mengambil dan menampilkan perkembangan perawatan kucing dari tabel perawatan progres. Kemudian, di bagian ini, user dapat melihat update berupa foto dan deskripsi kondisi kucing yang diinput oleh admin, lengkap dengan tanggal dan waktu pembaruan. Kemudian pada bagian status penitipan, sistem menampilkan data penitipan kucing milik user. Nah, informasi yang ditampilkan meliputi nama kucing, status penitipan, seperti menunggu, sedang dititipkan, atau selesai, serta tanggal masuk penitipan. Jika salah satu bagian tidak terdapat data, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia, sehingga user tetap mendapatkan informasi yang jelas. Secara keseluruhan,
Halaman cek status ini berfungsi untuk memudahkan user memantau seluruh proses layanan kucing mulai dari adopsi perawatan hingga penitipan secara real time dan terpusat berdasarkan akun user masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan menu logout. Berikut merupakan kode program untuk menu logout. Kode program yang ini untuk mengaktifkan session agar data login dan halaman sebelumnya masih dapat digunakan. Sedangkan untuk kode program yang ini berfungsi untuk menyimpan halaman asal sebelum klik logout. Untuk kode program yang ini berfungsi untuk menghapus semua data session dan untuk mengakhiri sesi login, serta akan mengarahkan user ke halaman login kembali. Untuk kode program yang ini berfungsi untuk membatalkan logout dan mengembalikan user ke halaman sebelumnya serta menghapus session halaman sebelumnya. Untuk kode yang ini berfungsi untuk tombol iya yang berarti logout dan tidak yang berarti kembali ke halaman terakhir atau halaman sebelumnya. Berikut merupakan style CSS untuk menu logout. Untuk style CSS yang ini berfungsi untuk menghilangkan margin dan padding bawaan serta mengatur font dan memberi background biru muda pada halaman. Untuk style CSS yang ini berfungsi untuk membuat pop-up selalu berada di tengah layar dan menutup seluruh layar atau overlay. Style CSS yang ini berfungsi untuk membuat kotak putih sudut membulat efek bayangan agar terlihat lebih mengambang. Style CSS yang ini berfungsi untuk memberi background oval pada judul dan membuat teks terlihat seperti label peringatan. Dan untuk style CSS yang ini berfungsi untuk mengatur ukuran dan warna teks pertanyaan dan membuat teks lebih jelas untuk dibaca. Style CSS yang ini berfungsi untuk menyusun tombol berjajar dan memberi jarak antar tombol ataupun button. Style CSS yang ini berfungsi untuk membuat tombol bulat warna biru dengan teks putih tapi memiliki tampilan yang moderate. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan home pada admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan home admin. Setelah kita login sebagai admin dari Pauklin, maka website kami akan connect langsung ke tampilan home. Dan berikut merupakan tampilan home ketika kita sudah login sebagai admin. Nah, terdapat tulisan "Selamat datang di dashboard admin" pada tampilan home admin. Berikut merupakan kode program untuk halaman home admin. Nah, sama seperti pada halaman home user, di halaman home admin juga terdapat kode program untuk memanggil logo yang berada pada navbar, tepatnya di bagian sebelah kiri. Nah, untuk kode bagian ini berfungsi untuk membuat menu-menu yang berada pada navbar website, tepatnya berada di sebelah kanan. Dan berikut merupakan kalimat "Selamat datang di dashboard admin" tampil ketika admin telah login ke dalam website Pauklin. Berikut merupakan style CSS untuk tampilan home pada admin. Pada style CSS ini berfungsi untuk style pada header dan navigasi di website. Untuk kode yang ini berfungsi untuk pada logo yang ada di website, tepatnya di bagian navbar sebelah kiri. Saya akan menjelaskan tentang bagian dari adopsi admin. Nah, adopsi admin ini berisikan tentang pengelolaan adopsi, apakah seorang user itu layak untuk mengadopsi atau tidak. Di halaman ini akan digunakan sebagai halaman komunikasi antara user dan admin.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika admin menolak permintaan user, kucing yang sebelumnya berstatus pending akan tidak dapat dipilih menjadi bisa dipilih lagi. Begitu pula jika diterima, kucing tersebut akan menghilang dari halaman adopsi. Bagian ini merupakan bagian action untuk mengupdate status pada database sesuai dengan pilihan. Lalu untuk tabelnya, tabel tersebut diambil dari gabungan antara tabel cats dan adopsi menggunakan query berikut, diambil dari database berikut ini. Nah, ini merupakan susunan dari tabelnya dan ini merupakan data yang telah diambil tadi. Nah, pada bagian ini adalah visualisasi warna untuk status yang diberikan dan berhubungan dengan kolom yang di sebelahnya, yaitu kolom tandai. Nah, di bagian ini merupakan kolom tandai, yaitu kolom program untuk menolak dan menerima adopsi. Berikut merupakan contoh penggunaan query untuk mengupdate bagian status apakah ia diterima maupun ditolak. Oke, di sini saya akan mencoba atau memperlihatkan admin dapat melihat dan mengelola data penitipan kucing di saat di mana pengguna mengisi form penitipan, kemudian dikirim, dan data tersebut masuk ke sistem. Oke, sekarang kita coba untuk mengisi form penitipan terlebih dahulu. Dan kita lampirkan bukti vaksin. Coba kita ejek-ejeknya. Kemudian kita kirim. Form penitipan berhasil dikirim. Oke. Coba kita lihat di dashboard admin, yaitu pada halaman penitipan. Nah, di sini data pengguna dan data kucing sudah masuk ke sistem. Nah, admin di sini bisa melihat dan mengelola data tersebut. Coba admin bisa juga melihat bukti vaksinnya. Nah, kemudian admin juga bisa menyelesaikan penitipan. Nah, berikutnya itu ada bagian perawatan. Nah, admin juga dapat melihat dan mengelola data perawatan kucing yang masuk ke sistem. Nah, admin pokoknya dia mengelola data perawatan, termasuk layanan juga, kemudian status, aksi. Nah, untuk proses codingannya, berikut penjelasannya. Ini adalah file perawatan admin.php. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah itu memanggil file db.php, yaitu untuk menghubungkan halaman admin perawatan dengan database, sehingga seluruh data perawatan kucing bisa diambil dan diubah secara langsung dari database. Selanjutnya, sistem menangani keputusan dokter terkait jenis perawatan. Ketika admin memilih rawat jalan atau rawat inap, data tersebut dikirim melalui metode POST. Jika data jenis perawatan diterima, maka sistem akan mengambil ID perawatan, menyimpan jenis perawatan ke database, mengubah status menjadi dalam perawatan. Kemudian, kode ini memastikan bahwa setiap keputusan dokter langsung tersimpan dan status perawatan otomatis diperbaharui. Kemudian, tandai perawatan selesai. Bagian berikut digunakan untuk menandai perawatan sebagai selesai. Ketika admin menekan tombol tandai selesai, sistem mengambil ID perawatan, mengubah status menjadi selesai di database. Dengan fitur ini, admin dapat mengolah akhir dari proses perawatan kucing secara terstruktur. Kemudian, setelah proses penyimpanan dan pembaruan selesai, sistem mengambil seluruh data perawatan dari database. Nah, data ini diurutkan berdasarkan ID agar tampil rapi di tabel admin. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian tabel data perawatan. Nah, pada bagian tabel, setiap baris mewakili satu data perawatan kucing. Nah, informasi yang ditampilkan meliputi data pemilik, kemudian data kucing,
kemudian ada layanan, kemudian ada keputusan dokter, dan status perawatan. Untuk input pada kolom keputusan dokter, admin dapat melihat jenis perawatan menggunakan drop-down. Saat drop-down diubah, form akan langsung terkirim otomatis tanpa tombol simpan. Nah, kode ini membuat proses input lebih cepat dan efisien. Kemudian, status perawatan ditampilkan secara otomatis berdasarkan kondisi data. Menunggu jika belum ada keputusan dokter. Kemudian, dalam perawatan, jika sudah ada keputusan. Kemudian, selesai jika perawatan telah ditandai selesai. Warna status juga dibedakan agar admin mudah memantau. Kemudian ada aksi. Jika perawatan belum selesai, admin akan melihat tombol tandai selesai. Namun jika status sudah selesai, tombol akan hilang dan digantikan dengan tanda strip. Fitur tambahan tersedia khusus untuk rawat inap. Nah, jika jenis perawatan adalah rawat inap, maka akan muncul tombol update kondisi. Tombol ini mengarahkan admin ke halaman lain untuk mencatat perkembangan kondisi kucing selama dirawat, yaitu perawatan update admin.php. Oke, di sini saya akan menjelaskan file perawatan update admin.php. Nah, kenapa file ini saya bahas? Karena file ini digunakan untuk mencatat dan menyimpan perkembangan kondisi kucing yang menjalani rawat inap. Berikut penjelasannya. Pertama, jangan lupa kita menghubungkan database menggunakan file db.php. Kemudian, sistem mengambil ID perawatan dari URL menggunakan metode get. Kemudian, bagian ini dijalankan ketika admin menekan tombol simpan update. Sistem mengecek apakah tombol simpan ditekan menggunakan metode post. Setelah itu, upload foto kondisi. Admin juga dapat mengunggah foto kondisi kucing. Jika foto diupload, nama file akan digabung dengan timestamp agar tidak bentrok. File dipindahkan ke folder uploads. Namun, jika tidak ada foto yang diunggah, maka nilai foto akan disimpan sebagai nol. Kemudian persiapan data foto ke database. Bagian ini menentukan apakah kolom foto diisi dengan nama file atau bernilai nol, tergantung apakah admin mengupload foto atau tidak. Kemudian simpan ke tabel, yaitu perawatan progres. Setelah semua data siap, sistem menyimpan update kondisi ke tabel perawatan progres. Nah, data yang disimpan itu meliputi ID perawatan, deskripsi, foto, kondisi, dan waktu update otomatis menggunakan now. Nah, setelah data berhasil disimpan, sistem langsung mengarahkan admin kembali ke halaman perawatan admin.php. Ini menjaga data tersimpan 2 kali jika halaman di-refresh. Kemudian ada tampilan halaman update kondisi. Pada bagian tampilan, halaman ini menyediakan form khusus untuk update kondisi kucing. Form ini menggunakan multi-part atau form data karena mendukung upload file. Kemudian ada di sini isi form update, yaitu form terdiri dari teks area untuk menuliskan kondisi kucing hari ini. Kemudian ada tombol simpan untuk menyimpan data ke database. Jadi halaman ini admin dapat mencatat perkembangan kondisi kucing rawat inap, menyimpan riwayat kondisi secara berkala, melampirkan bukti visual berupa foto. Semua data tersimpan rapi di database dan terhubung langsung dengan data perawatan utama. Oke, di sini saya akan mempraktekkan yang dimana admin dapat melihat dan mengakses data perawatan. Ya, kita coba dulu kita sebagai pengguna. Kemudian kita kirim. Oke. Kemudian kita cek.
Kemudian kita cek. Nah, data masuk. Kemudian bagian kolom layanan kita tentukan akan mau rawat inap atau jalan. Coba kita mau rawat inap. Kemudian kita bisa mengupdate kondisi. Update kondisi setelah besoknya atau 1 hari. Kucing Anda sudah lumayan baik dan nafsu makannya segera membaik. Pilih filenya, pilih file foto kucingnya. Memilih file ini, kemudian kita simpan update. Kemudian kita cek di form adopsi. Kemudian kita dicek status. Nah, di bagian cek status, pada status perawatan, perkembangan kucingnya itu, kucing Anda sudah data masuk ya. Nah, jika sudah selesai tahap perawatannya, admin bisa mentandai selesai. Dan juga di sini dinyatakan di dashboard user juga dinyatakan selesai. Nah, bagian terakhir pada halaman admin ialah untuk menambahkan kucing yang akan diadopsi. Bagian paling pertama ini ialah fungsi submit yang digunakan untuk memasukkan data yang telah diinput ke dalam database. Bagian ini adalah bagian untuk mengupload foto yang akan disimpan di folder foto. Sedangkan bagian ini adalah query untuk memasukkan data ke dalam tabel cats yang bagian statusnya diatur menjadi tersedia agar pada halaman adopsi user, data dan foto langsung muncul di halamannya. Bagian ini berfungsi untuk setelah mensubmit akan muncul ke bagian home admin. Yang terakhir adalah bagian form. Pada bagian form ini berisikan tentang nama, usia, ras, harga, gender, vaksin, reproduksi, dan foto. Dan untuk button submit akan menjalankan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kekurangan pada website Poklin. Website Poklin masih memiliki kekurangan di bagian keamanan sistem, yang dimana halaman login dan pendaftaran masih belum mempunyai perlindungan yang kuat untuk melindungi sebuah data, dan tidak ada batasan percobaan login. Pengelola serta menentukan hak akses juga masih belum aman karena masih bergantung pada season data. Oleh karena itu, sistem Poklin perlu ditingkatkan agar lebih aman dan terkendali.